Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Sebelum kita mulai, marilah kita pegikan pegi perjuangan Pemuda Pancasila dan pegi perjuangan bangsa. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Terima kasih. Pertama mengenai konsolidasi nih. Coba kita terapkan lagi kembali, ini saya udah bicara bertahun-tahun dan tiap tahun dan tiap rapat. Konsolidasi itu apa? Gitu. Konsolidasi itu selalu 3. Konsolidasi personal, artinya di dalam menjalankan program itu orangnya benar nggak ditempatkan gitu. Konsolidasi personal dulu, ini orang punya KTA nggak? Udah ikut kaderisasi apa nggak? Kerjanya benar apa nggak? Pertama konsolidasi itulah konsolidasi personal. Kita nggak bisa kerja bersama-sama, tidak bisa bekerja dalam kebersamaan kalau kita tidak bisa menyatukan pola pikir kita. Kemudian yang kedua, konsolidasi kelembagaan. Lembaganya sudah lengkap atau enggak? Bahwa MPC itu MPC betul telah muscap. Dihadiri oleh lengkap 80% atau 100% dari PAC-PAC yang ada di daerahnya. Itu pastinya. Nah sekarang PAC-PAC itu pun, ya kan, itu masih mempunyai jenjang-jenjang organisasi yang namanya ranting, anak ranting. Apakah betul jumlahnya 10 orang tiap anak ranting? Nah, kemudian evaluasi badan gitu. Nah badan ini kita anggap adalah satu potensi penggerak, sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara badan, organisasi ini organ gitu. Kita punya tangan, kita punya jari, kita punya telunjuk. Bayangkan dari kakek moyang saya menyampaikan itu ya, yang saya selalu bilang, rasa meluhan darpeni wajib meluhan hangrung kopi, mulat sari roh rosawani. Jadi kalau kita merasa memiliki, kita harus bisa memelihara, melindungi. Nah kemudian kalau kita merasa memiliki dan kita sudah memelihara, maka kita punya keberanian untuk melindungi, untuk melawan siapapun yang mengganggu kepemilikan kita ini gitu. Setiap ngomong kaderisasi saya selalu bilang kader itu ada 2, kader dan kadria. Kader itu adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan satu organisasi, dia yang menjadi tokoh-tokoh, jadi pimpinan, jadi pengurus dan segala macam. Tapi kita punya koti, kita punya anak-anak yang sedang jaga-jaga selama itu apa tuh? Kadria mereka adalah figura yang menjaga pimpinan-pimpinannya, tokoh-tokohnya agar kelihatan indah, berani dan gak ada yang berani ganggu. Kader itu adalah dari kemampuan pikir dia, kemampuan pendidikan dia dan pengalaman dia, itu kita ambil. Kita punya waktu 1,5 tahun kita tidur loh. Nungguin kapan dibuka PPKM dan itu. Saya kira mesti bang ingat nih putusan Mubas. Selalu ambil contoh, a leader is born. Saya ulangi ini ya, biar pada bosan-bosan deh. A leader can never be made. Seorang pemimpin itu dilahirkan. Jadi setiap orang yang lahir itu adalah pemimpin. Paling tidak dia pemimpin untuk dirinya sendiri. Dia nentuin dia mau kemana, mau ngapain. Otaknya dia mimpin diri dia. A leader can never be made. Kalau seorang diangkat jadi kepala, jadi ketua, dia akan loyal kepada atasannya. Tapi kalau seorang pemimpin dipilih oleh masyarakatnya, maka dia akan loyal dan menjaga dan melindungi masyarakatnya. Nah ini gambaran-gambaran yang saya ingin sampaikan, bahwasanya di PP ini kita ini bebas loh. Kita sebenarnya organisasi persaudaraan. Saya selalu kalau ketemu orang masuk PP gampang ya, iya. Tapi keluar susah bang katanya. Saya kalau dipecat, diberhentiin, saya lebih baik digebukin aja deh. Tapi saya selalu bilang mana anak daerah. Saya bilang, kalau kalian kena narkoba, kita tidak akan bantu. Tapi siapapun yang katanya kena urusan hukumnya adalah narkoba yang akan merusak orang lain, itu tegas-tegas kita nggak akan bantu. Yang ketiga jadi maksudnya konsolidasi kita dalam program. Jadi personal tadi ya, kelembagaan dan kemudian program. Nah kalau kita orangnya udah pada benar, kerjanya benar segala macam ngerti, kan gitu, ya kan? Lembaganya lengkap. Artinya yang namanya MPW semua lengkap, ada MPC-nya, ada PE, baru dia bisa menjalankan program. Karena yang punya masa itu dari PAC ke bawah, makanya dia pimpinan, bukan majelis lagi. Majelis pimpinan nasional. Kita mengkoordinir MPW sebanyak 34 buah.
MPW mengkoordinir MPC sesuai jumlah di daerahnya. MPC mengkoordinir PAC. Nah, PAC ini udah komandan, udah orang pimpinan. Jadi kalau kita lihat di Pemuda Pancasila ini, MPW mana kita mau sebut, Kalteng sudah siap untuk musil bulan ini tanggal sekian tahun 2022. MPC-nya berapa? Mesti 7 MPC, ini cuma ada 3. Layak nggak? Nggak layak. Ini ada 7. Mana SK-SK-nya? Kapan musyapnya mereka? Bagaimana prosedur musyap? Siapa yang hadir dalam musyap mereka? Bukan asal kumpul 10-20 orang tertanda tangan. Jadi ada ketua MPC, ada ketua MPW gitu. Kan syaratnya ada. Satu anak ranting mesti punya 10 orang. Dia nggak sanggup, gabung 2, 15. Nggak sanggup lagi, 3, 20 gitu. Nah 20 orang itu menandatangani hasil rapat mereka di rapat anak ranting. Nah sekarang 80% dari anak ranting yang ada di satu ranting itu menandatangani untuk adanya rapat anak cabang. Gitu terus. Nah ini kan mestinya bentuknya begitu, piramid. Tapi ternyata di kita enggak. Nah kita selalu bilang Pemuda Pancasila adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis massa. Massanya mana? Kalau KTA ini semua cuman yang punya KTA cuman pengurus. Masa pengurus ngurusin pengurus? Ngurusin jadi kurus namanya. Tapi kita ngurusin massa. Itu yang kita maksud. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.